Pancasila dan hukum di Indonesia. Apa sih itu Pancasila? Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan terpilih. Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berbagai kebijakan hukum juga belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila yang menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap hukum sebagai pencerminan adanya kesetaraan dan pelindungan hukum terhadap berbagai perbedaan pandangan, suku, agama, keyakinan, ras, budaya, yang disertai kualitas kejujuran yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati, non-diskriminatif, dan persamaan di hadapan hukum. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. Tampaknya, Pancasila, khususnya Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, masih kurang dipahami benar oleh sebagian bangsa Indonesia. Padahal, maraknya korupsi, suap, main hakim sendiri, anarkis, konflik dan perpecahan, kesenjangan sosial, kalau diruntut lebih, disebabkan belum dipahaminya, dihayati, dan diamalkannya Pancasila. Dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dasar negara menempati kedudukan sebagai norma tertinggi negara. Sebagai norma tertinggi, maka dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum di bawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma-norma hukum di bawah dasar negara. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Norma hukum di bawahnya, isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar dan isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Sumber hukum yang paling mendasar dari Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila, akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial
dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antara anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu dengan cara memaknai Pancasila itu sendiri. Contoh kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Syukuran proyek Dinas PU Jogja kumpulkan uang kontraktor. Berikut suasana sidang kasus suap saluran air hujan di PN Tipikor Yogyakarta, Rabu 12 Februari. Saksi Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU PKP Aki Lukman mengkonfirmasi alokasi fee kontraktor ke sejumlah pihak. Yogyakarta, Gantra.com. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Yogyakarta mengumpulkan uang dari para kontraktor pemenang proyek sejak 2016. Dana haram itu disebut mengalir ke sejumlah pihak di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Hal itu terungkap dalam kesaksian Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Aki Lukman di sidang kasus suap proyek saluran air hujan Jalan Supomo, Kota Yogyakarta, di PN Tipikor, Rabu 12 Februari 2020. Terdakwa kasus ini adalah Jaksa Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono yang menerima suap dari kontraktor sebesar Rp221 juta. Aki bersaksi bahwa saat penandatanganan kontrak proyek saluran air itu, mantan Kepala Dinas PUPKP Agus Tri Haryono meminta fee proyek ke kontraktor pemenang proyek 0,5% untuk Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Di luar proyek saluran air di Jalan Supomo, Aki mengakui bahwa Kepala Dinas PUPKP meminta para kepala bidang untuk mengumpulkan dana dari pemenang proyek sejak 2016. Antara lain dari dua pengusaha sebesar Rp150 juta. Pada 2017, Aki menerima fee untuk proyek saluran air hujan di Suryo Diningratan dan Talut Pandean Rp15 juta. Pada 2018, pemenang proyek Talut Kricak dan Karangwaru juga menyetor Rp25 juta dan Rp41 juta. Uang-uang itu disebut mengalir ke sejumlah pihak, seperti ke mantan pejabat Dinas PUPKP, DPRD DIY, dan LSM. Saat OTT KPK kasus saluran air Jalan Supomo, medio Agustus 2019, KPK menyita Rp130 juta dari Aki. Jaksa penuntut umum KPK membeberkan sekilas sejumlah bukti pengumpulan dana tak jelas itu. Antara lain sejumlah tulisan tangan berupa hitungan-hitungan uang di kertas dan amplop dari seorang kontraktor untuk Aki bertuliskan syukuran proyek. Salah satu kertas memuat rincian angka dengan 4 inisial, yakni H sama dengan 150, A sama dengan 20, D sama dengan 20, dan T sama dengan 10. Setelah dicecar jaksa KPK, Aki menyatakan bahwa inisial H adalah untuk Haryadi, yakni Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. A untuk Agus, mantan Kepala Dinas PUPKP. D untuk DPRD, dan T untuk Kejaksaan Tinggi. Jaksa KPK Wawan Sunarwanto menyatakan bahwa sidang kali ini menunjukkan bahwa para kepala bidang di Dinas PUPKP diberi beban oleh Kepala Dinas PUPKP untuk menerima uang sebagai bentuk ucapan terima kasih dari rekanan yang mendapat proyek. Lantaran masih fokus pada kasus saluran air Jalan Supomo, KPK akan mempelajari dan mencari bukti dugaan korupsi
lain di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Namun menurut Wawan, kewenangan KPK juga terbatas, misalnya untuk menjerat Aki yang berpangkat eselon 2. Kesaksian soal pengumpulan dana tak jelas dan keterlibatan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, bukan hanya muncul di sidang kali ini. Di sidang sebelumnya, Kepala Dinas PUPKP, Agus Triharyono, telah mengungkapkan dua hal itu. Namun, Wali Kota Haryadi membantah keterlibatannya di proyek-proyek Dinas PUPKP. Sekian dan terima kasih.